Jadi Cooper itu ada dua dong ya? Hah? Terus Day itu siapa sih jadinya? Terus kan wormhole katanya dibuat sama Day. Terus berarti Cooper mesti selamatin si Day dulu dong. Halo semuanya, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk melipir di channel kami. Kami akan mencoba untuk mengeksplorasi lebih dalam arti-arti dari sebuah karya. So, don't go anywhere, stay tuned! Sobat tanya-tanya, apa kabarnya semua? Kembali lagi sama Bang Soto di sini. Akan memecah belah karyanya Bang Nolan lagi nih, yang rilis tahun 2014. Film ini berjudul Interstellar, yang berarti perjalanan antar bintang. Kemarin ini gue sempat bahas tuntas juga nih karyanya Om Nolan yang berjudul Inception. Kalau ada yang belum nonton, boleh diklik di atas sini ya. Sebelumnya mau ngucapin makasih banget udah melipir di channel ini. Gue jamin kalian semua pasti ngerti kalau nonton video ini sampai habis. Kalau nggak ngerti tenang aja, ada garansi uang kembali. Film ini ditutup dengan ending yang cukup mind blown. Tetapi di balik itu terdapat penjelasan yang lebih mind blown lagi. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita masuk alur ceritanya ya. Oke, cerita bermulai dari seorang Cooper yang merupakan seorang petani. Tapi dia itu ceritanya mantan pilot pesawat luar angkasa juga. Cooper di sini tinggal bersama anak perempuannya yang bernama Murph, anak lelakinya yang bernama Tom, dan mertuanya yang bernama Donald. Di film ini istrinya udah meninggal katanya. Di sini Cooper menjadi petani yang memiliki ladang jagung. Tapi dunia itu sedang diambang kemusnahan. Adanya hawar yang merupakan wabah penyakit pada pertanian, di mana membuat petani gagal panen. Terus sering terjadi badai debu dan juga suplai makanan yang terus menipis bagi manusia. Digambarkan di film ini bahwa semua orang kebanyakan menjadi petani karena produksi bahan pangan yang sangat kurang. Pokoknya keadaannya itu bumi sudah seperti tempat yang tidak ideal untuk ditinggalin. Nah, lalu si Murph itu mengeluhkan bahwa kamarnya itu kayak ada hantunya. Buku-buku di raknya jatuh tanpa sebab. Tetapi ayahnya pun lalu menyadari bahwa itu ternyata sebuah anomali gravitasi. Karena traktor-traktor di ladang pertanian itu pun juga banyak yang malfungsi. Lalu di suatu saat pas badai debu, di kamar si Murph itu kayak ada kode biner yang terbuat dari debu. Ternyata itu adalah sebuah koordinat yang menuntun mereka berdua ke markas tersembunyi NASA. Di situ ternyata dia bertemu dengan Profesor Brand, yaitu rekan kerjanya saat dulu dia jadi pilot. Dan juga di situ ada anaknya yang bernama Dr. Amelia Brand. Dan juga ada Doyle dan juga Mas Romy Raphael. Nah, di situ Profesor Brand ngejelasin bahwa mereka lagi cari planet baru untuk menyelamatkan manusia. Dia juga menjelaskan bahwa sekitar 10 tahun lalu pernah dijalankan Lazarus Mission, di mana ada 12 astronot yang pemberani yang menjalankan one-way trip demi mencari planet yang berpotensial untuk menjadi tempat tinggal baru manusia. Kenapa dibilang pemberani? Karena 12 orang tersebut pergi sendiri-sendiri ke 12 planet itu. Lalu kalau planet yang berpotensial, mereka akan memberikan sinyal untuk nantinya disamperin. Tapi kalau planet yang nggak bisa ditinggalin manusia, mereka harus berani mati sendiri di planet itu. Nah, lalu kenapa harus cari planet di tata surya lain? Kenapa nggak di tata surya kita aja? Alasannya itu karena planet di tata surya kita udah nggak ada yang cocok untuk bisa ditinggalin. Nah, ternyata dari 12 orang itu ada 3 orang yang tersebar di suatu tata surya, di mana tata suryanya itu terdiri dari 3 planet. Katanya, ketiga orang tersebut memberikan signal yang menjanjikan. Jadi ada 3 nih, planet Miller, Dr. Mann, dan planet Edmund. Nah, lalu Profesor Brand juga menjelaskan bahwa setelah mereka menemukan planet yang cocok, misi selanjutnya itu melanjutkan kehidupan manusia. Rencananya itu dibagi jadi 2. Plan A membawa seluruh manusia dari bumi untuk dievakuasi ke planet yang cocok tersebut. Plan B membuat koloni baru di sana dengan bayi tabung. Jadi manusia-manusia di bumi ditinggalin begitu aja. Jadi ya tetap aja rencana utama mereka itu katanya sih adalah Plan A. Lalu Profesor Brand pun meminta Cooper untuk menjadi pilot perjalanan luar angkasa itu. Karena dia merasa Cooper sudah terpilih dalam misi tersebut. Akhirnya demi menyelamatkan anak cucu, Cooper pun mau. Dan profesor menjanjikan bahwa persamaan teori gravitasinya itu, yang katanya bisa ngebawa banyak manusia yang lewatin wormhole, itu bakalan kelar pas si Cooper balik. Dengan berat hati pun, Cooper berpisah dengan anak-anaknya untuk menjalankan perjalanan tersebut. Lalu, akhirnya pun Cooper dan 3 anggota timnya berangkat ke tata surya Gargantua dengan melewati wormhole yang berada di dekat Saturnus tersebut. Mereka pun memutuskan untuk mengunjungi planet Miller terlebih dahulu. Mereka ke planet Miller cuman bertiga karena si Mas Romy Raphael mau nunggu di Endurance katanya, mempelajari hal-hal lainnya. Nah, di planet Miller ini, gravitasinya itu sangat kuat, sehingga berlakulah teori relativitas waktu, di mana 1 jam di planet Miller sama dengan 7 tahun di bumi. Jika kita gunakan matematika, 1,4 detik itu berarti 1 hari di bumi, dan 1 detik itu berarti 17 jam di bumi. Jika kita mendengarkan lebih jeli lagi di scene tersebut, awal-awal tuh ada suara tik, tik, tik. Nah, itu menunjukkan 17 jam, 17 jam, 17 jam, seperti itu. Relativitas waktu di planet tersebut begitu ekstrim, karena sangat dekat dengan Gargantua. Nah, lalu nggak taunya di planet tersebut ombaknya begitu besar, karena tarikan gravitasi yang sangat kuat dari Gargantuanya itu. Menyebabkan di sini si Doyle mati, dan juga pesawat Rangernya pun jadi susah nyala karena kerendam air. Balik-balik ke Endurance, si Mas Romy yang nunggu di situ, ternyata udah nunggu 23 tahun, sampai-sampai kalau kalian lihat tuh di kumisnya ada uban sedikit. Nah, lalu bensin yang ada itu cuma cukup buat kunjungan ke satu planet lagi, karena mereka udah kelamaan di planet Miller, dan mereka melakukan vote. Akhirnya dipilihlah planet Dr. Mann.
Sampai-sampai ke planet Dr. Mann, mereka ngebangunin Dr. Mann, dimana yang ternyata dimainkan oleh Matt Damon. Di casting awal film itu nggak pernah diberitahu nih bahwa Matt Damon akan memainkan suatu peran di film ini. Dr. Mann bilang bahwa planetnya itu menjanjikan walaupun cuacanya dingin. Lalu tiba-tiba Dr. Amelia Brand dikabarkan bahwa ayahnya itu udah meninggal, si Profesor Brand. Dan si Murph dewasa itu juga mengabarkan bahwa sebenarnya nggak ada plan A dari sejak awal. Karena teorinya itu emang nggak bisa terpecahkan tanpa data kuantum dari Gargantua. Dan akhirnya pun Cooper memutuskan untuk balik ke bumi, menemui keluarganya. Lalu dia ingin memberikan bantuan untuk men-setting tempat di planet Dr. Mann itu sebelum dia balik. Tapi ternyata Dr. Mann itu bohong. Planetnya itu nggak bisa ditinggalin sama sekali. Dia cuma pengen nyuri aja tuh endurance-nya untuk dia pakai ke planet selanjutnya. Dr. Mann itu sebenarnya di sini adalah seorang pengecut, karena kan sebenarnya maksudnya dia berani mati sendiri di planet tersebut. Nah, di sini Mas Romy Raphael pun akhirnya mati karena kena jebakan bom dari robot Kip yang disetting sama si Dr. Mann itu. Tapi setelah itu Dr. Mann pun langsung kena instan karma karena dia nggak bisa ngedaratin pesawat Ranger-nya itu ke endurance, dan akhirnya endurance-nya pun berhasil diambil lagi sama Cooper dan Amelia. Dikarenakan bahan bakarannya menipis, maka Cooper harus ngakalin biar mereka bisa lanjut ke planet Edmund. Caranya itu dengan menggunakan gravitasi Gargantua seperti ketapel. Tapi agar endurance-nya itu bisa mental dengan sempurna, bebannya itu harus enteng. Cooper pun akhirnya di sini mengorbankan dirinya dengan menjatuhkan pesawatnya itu. Jadi Amelia itu bisa lanjut ke planet Edmund, tapi Cooper dan Robotars menjatuhkan diri ke black hole Gargantua. Dia juga sembari mengharapkan bisa dapat data kuantumnya itu. Nah, nggak taunya sampai-sampai ke dalam black hole, dia mendarat di suatu tempat yang namanya Tesseract, di mana waktu itu berbentuk fisik, jadi kayak arsip-arsip aja gitu. Nah, katanya Tesseract itu buatan makhluk 5 dimensi. Habis itu dia ngelihat Murph muda dan dia juga ngelihat dirinya sendiri di situ. Bahkan dia menyuruh dirinya untuk biar nggak pergi ke luar angkasa. Nah, di situ terlihat deh, ternyata yang ngebikin buku jatuh di kamar adalah dia sendiri, dan juga yang memberikan koordinat lokasi NASA adalah dirinya sendiri. Dengan bantuan TARS, dia juga akhirnya memberikan data kuantum dengan kode Morse ke jam tangan pemberiannya ke anaknya yang diperlukan Murph dewasa untuk memecahkan teori persamaan gravitasinya itu. Lalu setelah Murph berhasil, Tesseract itu pun tertutup. Terbangunlah Cooper di Cooper Station. Di situ dia bertemu dengan Murph yang sudah sangat tua, dan Murph menyatakan bahwa dia yakin ayahnya akan kembali karena ayahnya sudah berjanji katanya. Akhir film, Cooper pun menyusul Dr. Brand ke planet Edmund, dan selesailah sudah karya Nolan yang bikin kita pusing 7 keliling. Jadi Cooper itu ada 2 dong ya? Hah? Terus Day itu siapa sih jadinya? Terus kan wormhole katanya dibuat sama Day. Terus berarti Cooper mesti selamatin si Day dulu dong. Nah, oke, gue coba petakan di sini ya. Pertama, Cooper dapat koordinat lokasi NASA. Abis itu, Cooper samperin NASA terus masuk wormhole-nya. Abis itu, Cooper masuk Tesseract. Abis itu, Cooper kasihin koordinat NASA-nya itu lagi ke dia di masa lalu. Nah, aneh kan? Awalannya itu kayak nggak ada. Nah, ada yang bilang bahwa film ini ya memang nggak bisa dicari logikanya karena emang bootstrap paradox panggilannya. Apa itu bootstrap paradox? Nih gue kasih contoh ya. Gue mempelajari teori relativitas waktu yang ditemuin oleh Albert Einstein. Terus gue ngefans nih sama doi. Gue pengen balik ke masa lalu. Gue pengen temuin Albert Einstein nih. Terus sampai ke masa lalu, Albert Einstein itu pelangap-pelangap gue kasih tahu teori itu. Nah, terus dia malah kayak, oh boleh nih gue kembangin nih teori ini. Nah, abis udah deh, dia jadi terkenal deh abis itu. Nah, aneh kan bootstrap itu? Kayak nggak ada awalannya. Tapi sesuai dengan janji gue di awal, gue bakal ngejelasin film ini semasuk akal mungkin yang orang biasa bisa terima. Oke, jadi gini penjelasannya. Jadi, teori yang dianut oleh film ini adalah teori parallel universe. Semua itu berawal dari flashback yang ada di mimpi Cooper di awal film yang merupakan misi penyelamatan manusia. Parallel universe itu kan intinya kayak banyak banget kemungkinan yang terjadi di suatu timeline kehidupan orang kan. Di parallel universe lain, Cooper itu lancar, tidak apa-apa, tidak tabrakan, tidak tertarik tuh tuasnya ke bawah karena gravitasi dan segala macam. Lalu Cooper itu masuk ke wormhole. Lalu dia itu ke Tesseract akhirnya, ujung-ujungnya itu masuk ke black hole. Tapi di parallel universe lain, kita panggil Cooper B di sini. Itu tabrakan, lalu jadi petani udahannya. Nah, terus kita ibaratkan nih di parallel universe ini, Cooper B itu nggak dapat koordinat apa-apa. Ya udah, jadi akhirannya itu ya dia punah bersama manusia-manusia lainnya di bumi. Tapi Cooper A ini sebenarnya yang ngasih koordinat lokasi NASA, maka terbentuklah cabang di sini yang kita sebut selanjutnya sebagai Cooper C. Cooper C ini terima koordinat dan juga mengunjungi NASA bersama anaknya si Murph. Lalu Cooper C itu akhirnya caps ke wormhole. Lalu tuh Murph dewasa kan tuh. Pas dia lagi di luar angkasa, habis itu Cooper lanjutannya itu masuk ke black hole Gargantua. Di sini sebenarnya Cooper C itu mati. Kalau kalian bisa lihat di klip yang scene yang ini nih, itu sebenarnya merupakan scene pergantian antara Cooper C lalu berganti ke Cooper A akhirnya, seperti itu.
jadi di sini Cooper A itu mengabarkan dan memberikan data kuantumnya tersebut. Jadi yang di sini yang ngasih data kuantumnya itu si Cooper A, yang di Tesseract, yang di akhir film yang kita lihat itu. Dia ngabarin ke Murph dewasa, dimana Cooper C itu yang kita kenal selama di film ya memang sedihnya harus mati seperti itu. Lalu dia ngasih data kuantum ke Murph dewasa. Akhirnya Murph jadi berhasil menyelamatkan manusia di bumi dan membuat Cooper Station yang berada dekat Saturnus, dimana Cooper A itu menjadi tertutup Tesseract ya kan. Dia itu sebenarnya pas perjalanan dari Tesseract ke dekat Saturnus itu sebenarnya dia sempat menjabat tangan si Dr. Brand, yang scene yang dimana mereka masuk wormhole. Itu kan ada sapaan katanya dari si Day itu kan. Nah itu sebenarnya adalah si Cooper A itu yang numpang lewat lah istilahnya, mau jalan balik dari Tesseract ke wormhole. Seperti itu. Ya udah, selamatlah jadinya manusia-manusia di bumi, dan akhirnya pun Murph yang udah sangat tua itu ketemu sama si Cooper A. Seperti itu akhirannya. Lalu pasti pertanyaan yang masih ada di benak pikiran kalian itu adalah Day itu siapa kan sebenarnya? Nah, jadi Day itu adalah NASA di parallel universe yang berbeda jauh dari dunianya si Cooper, dunia si Murph, dunia si Dr. Brand, dan semuanya itu yang di film. Itu sebenarnya NASA yang sudah bekerja di bawah tanah atau mungkin di tempat yang sudah penuh dengan perlindungan lah dari dunia yang hancur. Lalu NASA itu bekerja gila-gilaan underground membuat 5-dimensional dan juga Tesseract itu. Lalu NASA itu sebenarnya yang ngebuat dunianya si Cooper dan Murph itu sebenarnya. Jadi dari si Cooper jetnya kena anomali gravitasi itu sudah disengajain sebenarnya supaya pesawatnya Cooper jatuh dan tercipta cabang baru deh di universe-nya. Dan juga wormhole itu yang buat sebenarnya si NASA, di mana wormhole itu bisa membuat Cooper A ke Tesseract dan Murph yang di timeline Cooper C itu serta seluruh manusia ke planet baru nantinya. Seperti yang ditekenin sama filmnya, nggak pernah kita bisa ngubah masa lalu, tapi manusia itu bisa ngubah masa depan. Terus gue mau ngejelasin nih beberapa argumen gue yang membuat gue yakin sama teori parallel universe ini. Yang pertama itu adalah scene saat si Cooper ngomong sama si Tars di teras rumahnya yang pasti di Cooper Station. Dia ngomong gini, I don't care much for this, pretending we are back where we started. Gue pengen tekenin kata pretending di sini. Jadi sebenarnya Cooper itu ya udah dia play along aja sama orang-orang yang nganggep dia itu Cooper C, padahal dia itu kan Cooper A. Jadi ya udah dia ikut aja sama cara main orang-orang yang menganggap dia seperti itu gitu. Lalu argumen berikutnya adalah bahwa apakah kalian ingat si Profesor Brand itu pernah ngomong ke Cooper yang pas awal-awal sebelum berangkat, something sent you here, they chose you. Ya, ini menunjukkan jadinya semuanya memang settingan si Day-nya itu, manusia di masa depan yang ingin menyelamatkan spesies manusia. Lalu argumen selanjutnya adalah scene kematian si Cooper C. Kalian ingat scene ini kan, yang Cooper teriak lalu pesawatnya terbakar karena menembus gargantua. Setelah scene itu, scene langsung berganti ke anaknya si Tom yang sedang mengurusi lahannya yang terbakar. Dan juga terlihat si Murph dewasa yang sedang melihat mainan Moonlander-nya kebelah dua. Scene ini sebenarnya menyimbolkan kematian si Cooper C itu. Kalian juga ingat kan yang Dr. Mann bilang, kalau orang sudah mau mati, yang mereka lihat di pikirannya adalah bayang-bayang mengenai anaknya. Nah, selanjutnya itu argumen gue adalah Lazarus Mission itu bukan melambangkan si Dr. Mann yang dibangkitkan dari tidurnya. Lazarus itu kan sebenarnya Santo yang dibangkitkan oleh Tuhan dari kematiannya kan. Nah, sebenarnya si Nolan itu ngelambangin Lazarus itu seperti si Cooper, di mana Cooper C mati di gargantua, lalu Cooper A ditransfer tuh dari parallel universe-nya dia ke parallel universe-nya si Cooper C dan bangkitlah dia kayak Santo Lazarus seperti itu jadinya. Di sini inilah yang melambangkan dia bangkit dari kematiannya. Nah, lalu gue juga pengen highlight scene dimana dia itu ditunjukin rumah lamanya di Cooper Station itu. Pas dia masuk di rumahnya, ya udah ekspresinya dia itu kayak ya baru kenal nih sama nih rumah. Oke, kanan kiri, ngeliat kanan kiri. Terus dia malah tercengang sama adanya si robot Tars itu. Dan dia malah minta bantuannya buat ambilin spare part gitu kan, buat ngebangunin si Tarsnya. Bahkan dia nggak ngeliat ke kamarnya Murph sama sekali. Jadi inilah menurut gue argumen yang lumayan kuat juga. Nah, selanjutnya itu scene dimana dia menemui si Murph yang udah tua. Di situ, saat dia menemui Murph tua, ekspektasi kita pasti sangat bakalan jadi scene yang menyedihkan dong. Kayak pas dia ngelihat video anak yang udah pada gede tiba-tiba itu. Tapi realitanya ya udah, dia biasanya cuman meluk tangannya, terus sembari berkaca-kaca sedikit, udah, habis itu pergi kan. Nah, lalu di sini nih yang menurut gue argumennya bakalan lumayan kuat buat teori parallel universe. Di sini nih, si Murph kalimat akhirnya bilang, because my dad promised me. Coba lu ngebayangin nih, lu ngomong ke bapak lu, terus bapak lu nanya, kok lu tahu gue bakal pulang? Ya lu tinggal jawab dong, ya karena lu pernah ngejanjin gue apa? Nah, di sini kan Murph tinggal bilang because you promise me. Tapi dia bilang because my dad. Jadi dia kayak lagi nyeritain orang lain gitu. Padahal kan bapaknya depan dia sendiri. Nah, karena dia tahu sebenarnya bapak yang asli itu udah mati. Melainkan ini bapak dari parallel universe yang lainnya. Ini si Cooper A, bukan si Cooper C gitu. Lalu lanjut lagi nih ke argumen selanjutnya yang menurut gue lumayan mind blown. Di sini nih, 4 kalimat pertama itu yang dia pakai adalah sudut pandang orang ketiga. Dia bilang bikin dia tinggal Murph.
4 kali dia ngomong itu. Nah, ini menunjukkan bahwa yang dia maksud itu adalah orang lain, bukan diri dia sendiri. Contoh gampangnya gini ya, nama lu Budi, terus lu punya temen namanya Tono. Terus misalnya lu lagi ngeliatin foto-foto jadul gitu bareng si Tono. Terus lu ngeliat nih, ada satu foto, terus lu penasaran sama cewek yang berdiri di belakang lu itu siapa. Lu pengen nanya Tono nih, buat cari tahu itu siapa. Kalimat apa yang akan lu gunakan? Pilihan pertama itu adalah, Ton, itu cewek yang berdiri di belakang gua namanya siapa ya? Dan kedua, Ton, cewek yang berdiri di belakang dia namanya siapa ya? Pasti lu pakai yang kalimat pertama kan? Nah, itu maksud gua tuh. Sudut pandang orang pertama pasti yang lu pakai kalau lu ngeliat diri lu sendiri. Nah, lalu selanjutnya dia ngomong don't let me leave Murph. Itu sebenarnya si Cooper A memposisikan dirinya di kamar tersebut yang mana akan menyesal kalau sampai seperti dia yang sekarang terjebak di Tesseract. Oke, sobat tanya-tanya, sekian dulu penjelasan Bang Sotoy mengenai film Interstellar ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah mau ngedengerin penjelasan gue sampai habis. Buat yang masih bingung sama penjelasan gue atau mungkin mau request untuk review film selanjutnya atau mungkin mau debat sama Bang Sotoy, jangan mager, langsung aja tulis di kolom komen di bawah ya. Gue juga akan amat sangat menghargai teman-teman yang mau like video ini, subscribe channel ini, apalagi nge-share ke teman-teman kalian yang mungkin juga masih bingung sama film ini. Oke? Thanks semuanya. Bang Sotoy out.